Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita semua. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan berkah oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat, diberi rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang baik ini Bapak dan sekalian, mari kita manfaatkan untuk menambah ilmu, menambah wawasan keislaman kita. Satu tema yang diamanahkan kepada kita dan mari kita diskusikan bersama tema ini, yakni menjadi muslimah yang kuat atau yang tangguh. Menjadi muslimah yang kuat atau yang tangguh. Kita lihat kalimat kuat di dalam Quran dan As-Sunnah sungguh ya, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallah minat mu'minul dha'if. Jadi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita berada di dalam fase, orang menyebutnya di akhir fase keempat ya. Karena dalam hadis yang sahih Imam Ahmad kata Nabi, kita ini akan mengalami 5 fase. Nah, fase yang pertama yakni fase nubuwah. Fase kenabian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Setelah berakhir fase ini, maka fase yang kedua namanya fase khilafah. Yakni khalifah. Jadi dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah fase Ali, ya, maka lahirlah fase yang ketiga, yakni fase muluk, yakni dinasti kerajaan-kerajaan. Ini diawali dari dinasti Umayyah ya, sampai dinasti Utsmaniyah atau Turki Utsmaniyah. Dalam fase inilah Islam mengalami kemunduran dan kemunduran. Ya, pada fase pertama kedua itu betul-betul mengalami satu fase yang luar biasa sehingga Islam terkenal seluruh dunia. Di masa Umar saja fase futuhat, yakni pembukaan negara-negara Islam sampai ya ke Mesir dan lain sebagainya. Sehingga fase kedua disebut dengan fase kemajuan umat Islam. Nah, fase ketiga, fase mulkiyah ini atau dinasti kerajaan-kerajaan inilah Islam mengalami kemunduran. Dan terakhir yakni kita kenal dengan Turki Utsmani. Sehingga ajaran Islam diacak-acak karena di Turki mengeterapkan sistem sekularisme. Jadi pemisahan antara agama dan dunia, sehingga seperti adzan dan semuanya diganti dengan bahasa Turki. Ya, kita lihat. Nah, setelah fase itu, yakni fase keempat disebut dengan fase Jabariyah atau zaman kebebasan, zaman liberalisme. Ya, orang inginnya bebas. Dan inilah fase modern disebut ya. Nah, fase ini begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak dosa dan kemaksiatan.
fitnah merajalela. Ya. Umat Islam, ulamanya difitnah di zaman fase keempat ini. Ya. Dan tidak segan-segan banyak umat Islam ya, yang dijebloskan ke penjara ya, karena fitnah-fitnah yang dilakukan oleh penguasa dan lain sebagainya. Ya. Maka pada fase yang keempat ini, ya, meskipun dalam tanda kutip umat Islam itu banyak, tapi banyaknya itu seperti buih di lautan, kata Nabi. Kamu banyak. Ya. Aksar. Ya. Walakin kan gusa isail. Karena kamu ya banyak tapi seperti buih di lautan. Ketendang ombak ke sana kemari, tidak memiliki pendirian yang tetap. Itulah fase keempat ini. Ya, sehingga ya dibutuhkanlah untuk mencapai fase yang kelima, yakni fase khilafah ala minhajil nubuwah. Jadi fase kelima yakni fase khilafah tapi ala manhaj an-nubuwah. Dan ini yang ditunggu-tunggu umat Islam. Ini sebagian ulama sudah diambang sedikit lagi kita akan mencapai itu. Tapi di akhir fase keempat, penyakit-penyakit umat Islam itu harus disembuhkan. Di antaranya penyakit hubud dunya wa qahratul maut. Ya. Jadi penyakit cinta dunia berlebihan, akhirnya takut mati. Takut mati itu mati karirnya, ya. Juga takut berjuang akhirnya. Takut membela agama yang benar ini. Ya. Takut menghadapi kehidupan. Takut hidup sengsara, miskin dan sebagainya itu. Dan ini harus dikikis sehingga untuk mencapai fase kelima yakni fase khilafah ala manhaj an-nubuwah ini. Dan inilah Bapak dan sekalian diperlukan betul apa itu generasi yang kuat. Generasi yang tangguh. Nah, generasi yang tangguh yang kuat itu lahir, saya katakan, dari muslimah-muslimah yang tangguh. Begitu. Muslimah yang kuat. Begitu. Maka Allah berfirman ya dalam surah 4 ayat yang ke-9 itu. Ini untuk para muslimah ini ya. Surah 4 ayat 9, wal yakshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriatan di'af khafu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kamu sekalian wahai orang tua, wahai para pendidik muslimah merasa takut meninggalkan generasi yang lemah gitu. Hendaknya kamu takut punya putra-putri, punya anak didik yang lemah. Ya lemah ini apa? Terutama kata ulama akidah, lemah iman. Yang harus ditakutkan. Lemah akidahnya. Lemah ibadahnya. Lemah ilmu syariatnya. Dan juga lemah ekonominya. Begitu. Dannya merasa takut tentang hal ini. Oleh sebab itu, ya untuk mewujudkan muslimah yang kuat, yang tangguh, yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang kuat, yang tangguh pula, hendaknya kita berkhuswah kepada para sahabiyah, ya, kepada para sahabat terdahulu. Ya, wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW yang begitu tangguh, begitu. Tapi ya inilah tantangannya. Kita masih bercermin kepada wanita-wanita milenial yang dianggap tangguh. Di awal tahun ada 5 wanita yang dianggap memberikan inspiratif kepada wanita-wanita Indonesia, katanya. Siapa 5 wanita ini? Seperti Agnes Monica ya. Agnes Monica masih muda tapi kaya ya. Karirnya begitu menanjak. Ini memberikan inspiratif kepada wanita-wanita Indonesia. Ada yang Dian Sastro.
Ini yang saya kutip begitu. Dian Sastro itu dijadikan wanita inspiratif bagi wanita Indonesia yang muda, masih muda, tapi memiliki karir yang begitu dahsyat katanya. Ya, ke luar negeri dan sebagainya. Yang ketiga ada Dewi Sandra, wanita yang dianggap tangguh, ya, memerankan film apa itu yang begitu baik, ya, dianggap oleh pengamatnya adalah wanita yang berhasil juga yang bisa memberikan inspiratif kepada wanita-wanita Indonesia katanya. Ada yang keempat tuh Tasya Kamila. Wah, ini luar biasa, meskipun dia muda apa itu dalam kondisi kuliah mengambil S2-nya ke luar negeri, dalam kondisi hamil pun menjadi pemandu orang-orang yang ya cacat instabilitas itu di Bali itu, yang tunarungu, tuna netra, dianggap ini wanita yang luar biasa sehingga bisa memberikan inspiratif pada wanita yang lain. Ada wanita miliuner yang terakhir itu saya lihat itu di awal tahun 2020 ini menjadi trending topik bagi wanita yang menjadi inspiratif bagi kita semua, yakni Mary Riana. Ya, Mary Riana ini dianggap orang yang miliuner, duitnya banyak, ya, karirnya begitu dahsyat, ya, menanjak begitu sangat lah ini. Tapi bagi muslimah bukan orang-orang yang seperti itu yang memberikan inspiratif untuk ya menciptakan generasi yang kuat tadi, bukan. Ya, tetapi para sahabiah, para ummul mukmin yang betul-betul nyata real dalam kehidupan. Karena memang hidup bukan ukurannya bukan meraih dunia, berorientasi kepada harta. Dulu orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu melihat orang itu sukses, hebat, itu kalau memiliki zukhruf. Apa zukhruf itu? Perhiasan. Maka Allah turunkan surah 43, itu namanya surah Az-Zukhruf. Surah perhiasan. Nah, apa yang dimaksud? Ya, jadi Allah ingin memberikan tahu kepada kita bahwa mulia itu bukan sekedar dari zukhruf. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy dulu menganggap orang itu hebat, berhasil itu kalau banyak zukhruf, banyak perhiasan, banyak hartanya. Ya, maka kata Allah bukan. Ya, zukhruf itu ada dalam surah 43 ayat 35 itu. Wa zukhrufa in kullu dzalika lamma matul hayatid dunya. Itu hanya sekedar mata kesenangan dunia oleh Allah. Lah mata yang sebenarnya asanul mata itu apa? Dalam Islam ini, Bu. Dunia ini mata, kesenangan, keindahan. Nah, kalau dalam Islam, sebaik-baik mata itu apa? Al-mar'atu sholihah. Iya. Ad-dunya mata. Wa khairul mata'iha al-mar'atu sholihah. Gitu. Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan, itu adalah wanita-wanita muslimah, ya, istri-istri yang sholihah itulah yang disebut oleh Rasulullah. Kenapa? Sebagai mata udunya, sebaik-baik perhiasan. Apa ini alasannya? Kalau perhiasan dunia, bapak ibu punya emas, punya permata, ya, ibu bapak meninggal, udah ditinggal di dunia ini, tidak ikut dikubur, tidak ikut ya ke akhirat, gitu. Tapi kalau bapak memiliki istri yang sholihah, itu ikut terus, dibawa terus sampai nanti di akhirat. Itu. Maka ini penjelasan dari ulama kenapa sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah, istri yang sholihah. Begitu.
Karena kalau perhiasan di dunia ini sekali lagi punya mobil bagus, punya emas, perak, ya kalung emas yang besar kayak rantai sepur sekalipun, atau punya permata, itu mati, sampean mati itu ditinggal buat rebutan ahli waris itu. Tetapi kalau punya istri yang solihah, itu ngikut nanti. Ya, dalilnya surah 52 ayat yang ke-21, seorang laki-laki yang beriman, kemudian istrinya, anaknya juga beriman, aku pertemukan nanti di surga. Bertemu. Ya, bertemu di surga. Dan inilah. Nah, dan ini disebutkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi masuk surga itu sudah senang, ditambah lagi ketemu dengan saudaranya, anak, istri, cucu, Mas. Ini bertambah gitu loh. Nah, kita pergi ke tempat yang bagus, di mana gitu ya. Tempat rekreasi. Senang kita. Lebih senang lagi kalau kita bisa mengajak istri, anak, cucu, apalagi. Masya Allah, itulah yang itu. Ya, maka jangan khawatir itu. Seperti Allah abadikan dalam surah 13 ayat yang ke-23. Ya, ke-23. Jannah, surga, adnin yadkhulunaha min man wa man sholiha min abihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi Jannatu Aden, ada nama, salah satu nama surga namanya surga Aden. Ya, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, jadi suami, istri-istrinya, keturunannya, begitu. Jangan khawatir, inilah. Nah, ini ditambah lagi nanti dalam surah 43 ayat 70, suami dan istrinya dimasukkan ke dalam surga. Nah, otomatis suami dan istri seperti Rasulullah, ya, seperti Khadijah, ini suami istri yang masuk ke dalam surga. Begitu. Maka yang menjadi huswah bagi kaum muslimah bukan Anes Monika, bukan Dian Sastro, ya, bukan, tetapi ya adalah para sahabiyah, para ummul mukmin, ya, seperti Siti Khadijah, ini wanita, ya, yang luar biasa, ya, orang kaya, ya, menikah dengan Rasulullah, tapi menjadi wanita yang ahli surga karena taat, patuh, setia, sabar menghadapi Rasulullah, seorang pejuang. Di awal-awal Mekah, awal-awal menjadi nabi, subhanallah, begitu kesengsaraan demi kesengsaraan yang dihadapi Rasulullah, tapi Khadijah selalu menemani. Inilah yang disebut dengan itu. Maka kalau ada doa pernikahan itu selalu disebut, meskipun ini doa karangan ulama, ya. Ya Allah, satukan kedua mempelai sebagaimana Engkau menyatukan antara Adam dan Hawa, antara Muhammad, Rasulullah dan Khadijah, kan gitu. Disatukan kedua mempelai seperti Allah menyatukan antara Rasulullah SAW dan Siti Khadijatil Kubra, Khadijah. Karena perjuangan beliau begitu. Dan orang yang pertama kali beriman, dari kalangan wanita, orang yang pertama kali beriman tentang kerasulan Rasulullah adalah Siti Khadijatil Kubra bin Khuwailid. Luar biasa, ya. Semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya dipusatkan mendukung perjuangan suaminya. Kalimat mendukung, ya, mendukung perjuangan suaminya, begitu, ya. Ada wanita tersabar, namanya siapa itu? Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim ini wanita yang tersabar, yang luar biasa, ya. Maka kamu bersabar seperti sabarnya Ummu Sulaim. Wahai kaum muslimah, wanita muslimah, ya, apa itu, solehah, hendaknya kamu sabar seperti sabarnya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim itu
ya anaknya meninggal, ya bapaknya lagi tidak ada di sampingnya, suaminya Abu Tolhah begitu. Tapi ketika suaminya datang, ya bisa menghibur suaminya ini. Maka ketika anaknya ini meninggal, dia berkata kepada orang-orang sekelilingnya, jangan sampai ada yang mengatakan kepada suamiku bahwa anaknya meninggal. Biar aku orang yang pertama kali mengatakan kepada suamiku nantinya. Ketika suaminya datang, mana anaknya? Karena laki-laki ya punya anak, yang ditanyakan pertama kali adalah anak. Mana anak? Lagi tidur. Ya sudah. Maka apa itu Tolkah ya mandi itu ya, melihat istrinya sudah berdandan sehingga terjadi hubungan intim antara suami istri, dilayani dengan baik. Ketika selesai itu semuanya, maka Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bang, kalau ada orang menitipkan barang kepada seseorang, ketika barangnya itu diambil, bagaimana sikap orang yang dititip? Ya harus memberikan. Kalau dia marah, itu nggak benar." Sama, kita ini dititipin oleh Allah anak, Bang. Anak kita ini sudah diambil oleh Allah SWT. Ya, maka dalam poin itu pun Abu Tolhah, ya, karena baru masuk Islam pun ada muka ya sedikit agak marah begitu. Kenapa tidak diberi tahu dari awal ya? Tapi ulama memberikan satu kajian tadi, kesabaran, ketangguhan, kekuatan Ummu Sulaim itu loh. Mana ada ibu di dunia seperti itu? Ya, anak yang meninggal masih tangguh seperti itu. Ya, begitu. Kita lihat juga ketangguhan ada ya yang disebutnya Ummu Khonsah. Ummu Khonsah ini tertulis namanya dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Ya, dia punya anak 4 laki-laki semuanya, ya. Itu ya dipersilahkan untuk pergi perang, ya. Waktu itu perang melawan Persia ya, pada tahun ke-17 Hijriah itu. Ya. Lah 4 orang ini ya oleh Ibu Khonsah dididik supaya menjadi mujahid itu. Mujahid penjahit yang handal. Maka wahai anak-anakku, kalau nanti terjadi perang kamu hendaknya ikut perang. Maka berkobarlah perang melawan Persia yang notabene-nya tentara ya muslim dengan kafir tidak imbang. Artinya begitu banyak tentara kafir. Maka Ibu Khonsah juga mempersilahkan anaknya ini, bukan mempersilahkan, menyuruh. Bukan ini, menyuruh supaya perang. Nah, ketika selesai perang semuanya pulang, Ibu Khonsah mendapat berita bahwa anaknya 4-4-nya syahid, mati semua. Ibu Khonsah malah mengucapkan alhamdulillah. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah anak. Ya, menjadi syahid semuanya. Subhanallah. Inilah walida, ya. Ada apa itu? Ada Ibu Muti'ah ya. Ketangguhannya Ibu Muti'ah ini bahkan dalam sebuah riwayat orang yang pertama kali masuk surga namanya siapa? Muti'ah gitu ya. Sesuai dengan namanya, taat. Orang yang taat pada suaminya. Nah, maka disebut oleh Rasulullah kepada Fatimah nanti seorang wanita yang pertama kali masuk surga namanya Muti'ah. Ya, Ummu Muti'ah ini. Maka apa itu? Ya, Fatimah pun juga apa ya? Dalam tanda kutip ingin melihat kayak apa kehebatan Ibu Muti'ah ini sampai disebut oleh ayahnya dia orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan wanita. Apa ini kiasan saja dia itu, tapi ya itulah bahasanya seperti itu. Maka Fatimah pun datang dengan membawa Hasan gitu.
Nah, maka sampai ke rumah Muti'ah, Ibu Muti'ah menolak. Suami saya tidak ada di rumah. Saya dilarang menerima tamu laki-laki. Wah, karena anaknya bawa anak laki-laki tadi. Akhirnya Ibu Fatimah pun pulang lagi. Ya, akhirnya datang sendiri. Begitu diceritakan. Setelah ngobrol, ya ngalor ngidul selayaknya orang wanita, nggak ada tanda-tanda dia ahli puasa, ahli ibadah, atau ahli ya wanita yang alim, nggak ada, biasa aja. Tapi kenapa kok Rasulullah ya memberikan khabar kepada manusia, termasuk pada Fatimah putrinya, bahwa dialah wanita ahli surga, bahkan disebut orang pertama kali masuk surga, begitu. Maka dia pengen pamit pulang karena merasa nggak ada kelebihannya apa-apa, bukan wanita ahli ibadah, bukan. Ya, tetapi ketika mau pulang dia melihat sesuatu yang ganjil, ya, di rumahnya itu, di ruang tamu itu ada handuk gantung, handuk kecil, ada panci berisi air yang jernih. Kemudian dekat ruang tengah itu, dekat meja makan kalau istilah kita, ada rotan menggantung. Ini menggelitik kepada Fatimah untuk bertanya, untuk apa ini? Untuk apa ini anduk, air, dipancin untuk apa? Begini, nanti kalau suami saya datang, saya jemput di ruang tamu ini. Ya, kemudian kalau dia membawa sesuatu barang, aku bantu, aku bawakan. Sampai di ruang tengah ini, ya, aku bukakan bajunya. Aku buka bajunya. Kemudian handuk kecil ini aku celupkan ke air, aku peres, aku elap keringat suamiku itu sampai bersih. Begitu, ya. Mendengarkan cerita itu, Fatimah itu ya mengangguk dia. Pantas ini ahli surga. Karena untuk wanita masuk surga begitu mudah. Mudah syaratnya. Tidak seperti laki-laki. Ya, saya lanjutkan ceritanya. Kata Ibu Muti'ah, nanti ketika suamiku itu sudah selesai makan, minum, ya, istirahat, kemudian rotan yang aku berikan kepada suamiku. Wahai suamiku, kalau toh servis hari ini tidak memuaskan, silahkan cambuk aku. Gitu. Jadi sekali lagi, Fatimah dalam konsep ini, ya, dalam hatinya berkata, pantas kalau orang ini ahli surga. Karena Rasulullah bersabda untuk wanita itu, ya, asal sholat yang 5 waktu, asal puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya atau kemaluannya, kemudian taat kepada suami, dakhalal jannah, masuk surga. Min ay abwabin sa'a, dari pintu mana saja yang dikehendaki. Subhanallah. Ya. Dan ini kalau ditirukan oleh ya muslimah kita, tidak usah 100%. Kalau 100% nanti ya terlalu kaget gitu ya. Paling enggak ya 20-30% ya wanita muslimah itu ya mengikuti jejak Ibu Muti'ah begitu. Ini udah luar biasa gitu ya. Baik, kembali ke pokok persoalan. Itulah uswah kita, uswah para muslimah itu adalah para sahabiyah, Ummul Mukmin, ya, Ummul Mukmin kita yang mulia itu. Ya, kita lihat banyak begitu sahabiyah yang namanya tertulis rapi dalam sejarah karena begitu hebatnya di dalam ya mendidik ya generasi yang handal, yang kuat untuk membela agama. Nah, ada Khawlah binti Azur ini. Khawlah ini ya orang yang hebat, yang luar biasa ketika mendapat berita bahwa bapaknya meninggal, suaminya meninggal,
saudaranya meninggal, juga anak kandungnya meninggal. Ketika perang melawan Romawi, ya, inilah disebutkan manusia muslimah yang tangguh, ya, tidak merelakan itu semuanya, ya, tidak cengeng, niyahah, meratap, tidak, ketangguhan yang luar biasa. Maka kembali ke pokok persoalan, ya, dalam fase akhir, fase keempat ini, fase Jabariyah, atau disebut dengan fase yang liberalisasi, yakni kebebasan, kemaksiatan di mana-mana, fitnah yang luar biasa, sehingga kata Nabi, satakunu fitanun kaqitalil mudlim, seperti fitnah yang pada malam yang gelap gulita. Rajulun yusbihul mu'min wa yumsil kafir. Ada orang yang di pagi hari beriman, sore hari menjadi kufur. Rajulun yumsil mu'min wa yusbihul kafir. Ada orang pada sore harinya beriman, pagi hari menjadi kufur, ingkar. Itulah dahsyatnya fitnah. Lah fitnah itu apa? Ya bisa juga dengan ujian dan cobaan. Lah ujian itu bukan sekedar masyaqqah, kesulitan hidup, kemudahan hidup, glamor hidup. Ini juga menjadikan orang menjadi kufur karena banyaknya kemudahan hidup dengan zaman yang modern seperti ini. Lah dalam kondisi seperti ini betul-betul diperlukan orang-orang yang tangguh, muslimah yang kuat untuk mencetak generasi yang kuat, generasi yang robbani. Generasi yang berorientasi kepada Tuhanan, robbani. Yang orientasinya adalah ketuhanan, ruhiyah uluhiyahnya. Maka wajar kalau TPA kita ada slogannya, ada motonya, menyiapkan generasi Qur'ani, menyongsong masa depan yang gemilang. Menyiapkan generasi Qur'ani, menyongsong masa depan gemilang. Kalau dalam era sekarang, fase keempat ini, terjadi perang, namanya perang Ghazul Fikri. Ini yang diperangi bukan fisik, tapi pola pikir kita, gaya hidup kita yang diperangi. Nah inilah. Nah ini yang paling banyak kalah adalah generasi milenial ini, termasuk kaum ummahat, ibu-ibu, kaum wanita, banyak yang kalah melawan perang ini. Sehingga gaya hidupnya seperti gaya hidup yang orang Gorbi, orang Barat. Cara berpakaian, cara bertutur kata, bergayanya seperti orang Barat. Karena ini yang dimau. Yang dimau oleh mereka, kamu tidak perlu ganti agama, tetap agamamu Islam. Kamu beragama Islam. Tapi yang aku mau, akidahmu akidah Barat. Pola hidupmu seperti pola hidup orang Barat. Kalau disebut Barat, itu berarti orang Yahudi dan Nasoro. Gitu loh. Jadi kalau sebut, gaya hidupnya gaya hidup Barat, berarti ya gaya hidup Yahudi dan Nasoro. Jadi begitu. Ya baiklah, kembali ke pokok persoalan. Jadi muslimah yang tangguh inilah, yang kuat ini, ya, yang nantinya bisa menciptakan generasi yang kuat, generasi yang tangguh juga. Kan begitu. Baik. Lah bagaimana kriteria muslimah yang kuat, yang tangguh itu? Satu, ya, mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan ibadah. Ya, jadi kriterianya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi muslimah yang tangguh, muslimah yang kuat adalah muslimah yang memiliki komitmen untuk menjalankan ibadah. Gitu. Nah, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdoh, dan kedua ibadah ghairu mahdoh. Lah ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus.
Seperti sholat yang 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, ya, sholat witir. Ini real. Puasa. Ini ibadah-ibadah mahdoh, tilawah, baca Quran. Jadi untuk menciptakan generasi ke depan, para ummahat nantinya akan menjadi husmah bagi putra-putrinya. Kita lihat para tokoh kita, ya, orang-orang yang ya giroh ke Islamnya kuat, itu hasil didikan dari ibunya rata-rata. Ya. Jadi seperti kiai saya itu lama nyantri di Gontor itu. Selalu membanggakan ibunya dia. Kiai Gontor tuh. Ya, ada 5 tahun saya dengan Pak Jarkasi itu juga, ya, dulu ibunya itu luar biasa. Ibadahnya dan doanya setiap kali dia sambil apa Pak, kalau kain diukir itu, membuat kain itu, batik itu, ya, itu sambil itu tiap ada orang lewat dia doakan anakku, doakan anakku. Ini namanya tafsir surah 5 ayat 35, wabtagu ilaihil wasilah. Kita berwasilah dengan orang-orang yang masih hidup. Memang wasilah yang paling baik dengan iman dan amal soleh. Berwasilah, perantara kepada Allah dengan iman dan amal soleh. Oke, tapi juga yang masyru', yang disyari'an, kita berwasilah kepada orang-orang yang masih hidup. Tidak datang ke kiai, Pak Kiai tolong doakan saya, tolong doakan keluarga saya, anak saya. Selama kiainya masih hidup. Datang ke ustadz, ke tetangga, ke teman, tolong doakan saya, doakan keluarga saya. Ini amat sangat dianjurkan. Nah begitu. Lah, ibadah dalam tanda kutip tadi, ini adalah perjuangan yang luar biasa untuk mewujudkan poin-poin generasi yang kuat tadi, terutama kaum ummahat. Maka disebutkan harus ada komitmen untuk menjalankan ibadah dengan baik. Pertama juga ibadah mahdoh tadi. Ibadah mahdoh. Maka ketika ada hadis, ya Rasulullah, ya memang jarang sholat duha, kata Aisyah itu. Rasulullah itu sholat duhanya kalau pulang dari pepergian. Tapi saya, kata Aisyah, setiap hari sholat duha saya. Lihat nanti, ada dalam kitab Bulughul Maram, dalam sholat sunnah, begitu ya. Tetapi disebutkan bahwa Aisyah itu setiap hari sholat duha. Ini sholat duha adalah ibadah mahdoh. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ya, ghairu mahdoh memang tidak diatur atau disebut dengan ibadah yang sifatnya umum. Ya, makan, minum, tidur, ibu-ibu ya, melayani suami dengan baik, taat patuh pada suami. Kemudian ibu-ibu merawat, ya, melahirkan, merawat anak dengan tekun, dengan sabar. Ini semuanya ibadah. Dan harus ada komitmen itu. Ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen, apanya? Ada orang enggan menyusui, padahal Quran, kalau itu dalam tanda kutip tidak bermasalah, aslinya harus menyusui. Kecuali memang bermasalah, tidak keluar, apa itu. Ya. Tapi kalau itu harus menyusui itu. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat 233, ya, hendaknya menyusui 2 tahun. Berturut-turut, ya, supaya apa ini? Untuk menciptakan generasi yang kuat tadi. Kalau menyusui itu orientasinya digendong, kehangatan ibunya, apalagi ibunya muslimah yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli tilawah, masya Allah. Jadi rengeng-rengengnya sambil gendong tuh bukan lagu, ya, dangdut, bukan. Bukan lagu Mahfud Siddiq itu. Masa sambil gendong anaknya bayi lagunya itu. Ya baru sekarang, oh aku rasakan menjanji janda. Rasanya kesepian. Lah anaknya nanti ngomong, kasihan deh lu mak.
Ya, lah paling enggak lagu-lagu nasyid kan begitu. Allahu Allah, Allahu Allah, namamu jua ku agungkan. Allahu Allah, Allahu Allah, namamu jua ku sucikan. Pagi dan petang, siang dan malam, namamu jua ku besarkan. Kan lagu-lagu nasyid itu. Paling enggak rengeng-rengengnya sambil gendong itu. Kalau dalam pelajaran mengajari anak sejak dalam kandungan, itu ya Allah, Allah, subhanallah, kalimat-kalimat itu. Pokoknya maknya selalu tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, itu akan meresap ke dalam lubuk anak itu. Kalau barat lagu ya, lagu klasik. Kalau anaknya nggak bisa tidur, didengarkan lagu kita Quran, didengarkan tilawah. Inilah. Apalagi sejak bayi, ini boleh dicoba. Nanti kalau pengen yang punya bayi kecil, jangan mendengar suara lain, TV, lagu-lagu jangan. Pokoknya dengarnya suara tilawah. Ya. Tidur dengar. Sekarang ini gampang lagi. Ya, bisa di-download 30 juz ceklek. Itu udah bunyi terus, nanti ada alat kecil itu klek bunyi mau 24 jam bunyi terus itu ya. Masya Allah. Dan itu terus nanti habis dimandiin, disuapin, mau tidur dengerin itu, nanti bangun tidur. Pokoknya sering dengar. Nanti setelah umur 2 tahun, 3 tahun lihat perkembangannya dengan anak yang tidak pernah didengarkan ibu. Nah, yang pengen hamil lagi ya, sejak dalam kandungan sudah, ayo nak belajar nyebut Allah, Allah, Allah paling enggak ya. Nah, subhanallah, Allahu Akbar. Bapaknya juga ngajarin, ya masya Allah, ya. Dan inilah, jadi untuk menjadikan muslimah yang kuat, tangguh itu dari maknya, dari ibunya. Ya bisalah gitu ya. Nah kita sebagai anak juga sebagai ibu. Kan begitu. Maka poin itu untuk kita lakukan. Baik, maka ada komitmen. Seperti ya itu tadi. Ya, komitmen ibadah bahwa menyusui anak itu ibadah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ya, walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Ya. Dan ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, ya. Barang siapa yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, ini untuk apa ini? Ya, beda anak-anak yang disusui dengan tidak. Maka kalau itu jangan pakai ala barat, jalan-jalan pakai roda, kayaknya keren. Gendong. Digendong. Kehangatan ini menurut penelitian begitu. Ya, kita ini ya dia apa ya? Seminar itu memang orientasinya bagaimana anak itu betul-betul kepada ibunya. Di antaranya salah satu perusaknya dijauhkan dari ibu. Dia mencontohkan banyak ibu-ibu itu kalau jalan-jalan pakai roda itu, Pak. Bayinya ditaruh, dia jalan. Kayaknya keren gitu. Ya, wah keren ini. Tetapi sebetulnya merusak ini pendidikan Islam ini. Merusak ya tarbiyatul aulad menurut dia. Merusak pendidikan anak. Karena pendidikan anak itu harus selalu dibekap oleh ibunya, disusui di ini kehangatan ibunya. Dengan ditaruh itu akhirnya menjauh. Begitu, ya. Ya memang tanpa terasa sekarang nanti lihat bagaimana ikromnya anak kepada ibunya. Ikromnya memuliakan ibunya itu beda. Itulah ya, ini yang saya maksud. Ya setuju enggak setuju ini memang mungkin dia melalui penelitian ya bahwa sering dijauhkan itu. Tidurnya aja pakai tersendiri jauh dari maknya. Kalau kita dulu kan dikeloni maknya terus. Di deketnya terus kita, termasuk saya kan
Sampai SD pun masih dekat dengan ibu kalau tidur itu. Ya. Meskipun nanti kalau sudah ini dipisah, ya udah balik dengan dipisah. Sebelum ini kan itu, TK itu. Kita kan cenderung orang barat ini, ya, yang dimaksud dalam seminar tadi merusak tarbiyatul aulad tadi, merusak pola pendidikan Islam itu tidurnya dipisah. Padahal masih sebelum balik gitu. Gitu kan? Seharusnya selalu dekat ibunya begitu. Nah, begitu. Termasuk tadi dia mencontohkan jalan-jalan pagi apa lihat tuh. Rata-rata 99% itu pakai roda. Dia ditaruh di situ bayinya itu dia ini. Lemaknya dorong apa. Kelihatannya emang bagus, keren. Tapi ingat kata beliau, itu merusak tarbiyatul alat, merusak kehangatan dari orang anak dengan orang tuanya. Digendong supaya kehangatan, merasakan kehangatan ibunya, apalagi gendongnya bukan sembarang gendong, sambil baca ayat kursi, baca suratul Fatihah, begitu ya, hafalan surah-surah pendek, luar biasa. Ya menurut ini apa sih? Tapi secara ruhiyah uluhiyah, pendidikan kerohanian akan menciptakan generasi yang robbani, generasi yang berorientasi kepada ketuhanan tadi. Itulah, maka kriteria muslimah yang kuat adalah muslimah yang komitmen ya menjaga ibadah tadi. Yang kedua, mengendalikan ego atau hawa nafsu ya. Memang wanita itu nafsunya bukan sekedar nafsu seksualnya ya. Memang nafsu seksual aja menurut kajian itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki gitu ya. Maka ini dikendalikan dalam tanda kutip sejak bayi, wanita juga disunat begitu ya. Laki-laki disunat juga wanita disunat. Apa alasannya? Kalau Imam Syafi'i kemuliaan wanita adalah wanita disunat. Sunnatul lirijal wa makromatun linisa. Meskipun sunnah mu'akadah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Nanti setelah dewasa untuk ya menahan nafsu birahinya. Jadi wanita yang tidak disunat itu nafsu birahinya lebih tinggi. Nah, ini nantinya akan merusak kepribadian, Pak. Maka dipotong itu ya vulva vulvanya itu ujungnya itu waktu masih bayi disayat itu waktu masih bayi untuk meredam tadi egonya, meredam nafsunya kan begitu. Lah memang bukan sekedar nafsu seksual saja yang dimaksud oleh pengarang buku itu tentang muslimah yang tangguh ini adalah ego ya, pengen menang sendiri atau nafsu itu apa? Nafsu dalam apa itu? Setiap orang surah 3 ayat 14, zuinal linnasi hubbus syahwat. Kita tuh ada syahwat kepada lawan jenis, kepada anak, kecintaan gitu ya. Kemauan gitu loh. Dan dalam surah 12 ayat 53 inna nafsala amaratun bisu. Nafsu itu cenderungnya kepada yang buruk. Yang enak-enak saja. Yang nyantai-nyantai. Kita tahu. Seorang muslimah itu habis maghrib. Yang baik itu nonton TV. Atau baca Quran, Bu. Yang baik. Ilmu ibu. Kalau habis maghrib itu. Habis sholat maghrib, dikir-dikir, udah sholat ba'diyah. Itu yang baik, baca Quran atau melanjutkan nonton TV. Ya, sinetron yang judulnya Suara Hati Istri, apa? Baca Quran. Nah, semua orang tahu. Itu baca Quran yang baik. Tapi nafsunya, inginnya yang melanjutkan tadi. Ya, saya tanya itu, kenapa? Ya supaya tidak kehilangan ceritanya, alur ceritanya tadi setelah dia berselingkuh tuh ngapain? Nah ini nafsu itu. Antara iman
Ya. Dan nafsu itu berantem di situ. Padahal ya, yang bagus dan anjurannya adalah baca Quran. TV matikan, mati semuanya. Karena keluarga yang ideal adalah keluarga yang disiplin. Habis maghrib sampai isya nggak ada yang nonton TV. Semuanya baca Quran. Wah, itu kalau anak-anaknya masih ikut maknya, kecuali yang udah kita taruh di pesantren apa. Kadang-kadang pulang pesantren merasa bebas dia. Oh enggak, tetap kita terapkan disiplin. Ya, kita juga merasa kalau habis nyantri pulang kayak merdeka, kayak kuda dilepas dari kandangnya kita ini. Wah, terus apa, dan orang tua termasuk saya dulu kasihan, udah ini dia kasihan waktu di pesantren dia terkengkang, biarin aja. Bangunnya siang biar salah. Tetap subuh apalagi laki-laki bangunin, ajak ke masjid gitu. Jadi gitu ya. Itulah menjadikan generasi yang kuat seperti itu. Atau tadi disiplin. Pokoknya habis maghrib sampai isya nggak ada yang nonton TV. Semuanya baca Quran, bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran. Ya, melanjutkan sampai mana tadarusnya tadi. Kalau perlu ditulis di tembok, ya, apa itu baca Qurannya ibunya ini khotam yang kelima. Mulainya tanggal berapa, nanti selesai tanggal berapa. Bapaknya juga di sebelahnya, ini ayah. Ya, ini khotam yang ke-10. Ya, ini dari tanggal 15 Agustus sampai nanti ada yang memang kita 3 bulan. Kalau kita di pekerjaan ini termasuk saya ini 3 bulan baru khotam, 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Kecuali kalau kita lagi umroh, lagi haji ya sering khotam kan. Tapi kalau di rumah dalam kondisi sibuk, itu tetap kita ada target. Itulah yang disebut ya orang mati keningnya berkeringat gitu. Itu salah satu orang husnul khotimah. Ketika meninggal masih berkeringat. Oh, bukan berarti berkeringat secara maknawi. Artinya meskipun mati, ada poin-poin masih bekerja keras untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Kalau ibu-ibu, ada, saya jangan sampai mati ya Allah sebelum hafal juz amma. Loh, itu kerja keras tiap hari, ngapalnya susah. Susah betul ngapal Quran ini, Masya Allah, susah. Tapi terus tiap hari. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Itu aja seminggu. Amma yatasa'alun, anin nabail andim, anin nabail andim. Ya, anaknya udah ini kita belum, kan begitu, belum hafal. Anak saya itu udah yang di Muhammadiyah sono tuh Burangkeng, itu kan udah 15 juz lah, kita 1 juznya belum ada kan begitu. Karena nggak apa-apa gitu. Tapi itulah yang dimaksud kerja keras. Kalau para kiai yang punya pesantren, ya meskipun sudah sakit masih nanya itu gedung cornya udah selesai belum ngecornya begitu. Dulu kiai saya begitu. Masa padahal udah dirawat di rumah sakit, mau meninggal masih memikirkan perjuangan. Saya lama di Dewan Dakwah Pusat itu. Di Keramat Raya 45 kerja di sana 14 tahun saya. Pak Nasir itu di rumah sering dirawat, tapi ngasih memo. Ini kirimkan pengacara ini di Ponorogo, umat Islam yang baca majalah kita ditangkap polisi, kirim pengacara, pingirim. Ini yang dimaksud sampai mati kita masih memikirkan agama gitu loh. Lah kita kapasitas kita bukan kiai, kapasitas kita bukan ulama, ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Begitu loh. Jangan sampai mati sebelum anak-anak ini pada hafal Quran atau pada sarjana. Nah ini sebuah tekad yang luar biasa. Baik, nah itulah. Maka yang disebut mengendalikan nafsu atau ego di sini artinya. Karena nafsu dalam Islam, Bu, itu tidak boleh dibunuh. Nafsu pengen rumah bagus. Nafsu itu ingin punya kendaraan yang bagus, boleh. Punya duit banyak, boleh. Tapi direm. Kemampuanmu kayak apa gitu. Pengen punya perhiasan ini akhirnya membabi buta.
Ya, pokoknya pengen banyak duit nggak apa-apa lah, ternak tuyul deh. Ya. Ya pergi ke Gunung Kawi nggak apa-apa deh, yang penting lah ini yang dimaksud. Kadang-kadang karena tidak mampu mengendalikan nafsu ego ini, persoalan kecil dengan suami jadi besar. Tidak bisa ngerem gitu ya. Baik, ya. Terus habis itu perlu kata para pemikir kita, kriteria muslimah yang kuat adalah kriteria yang mampu mengendalikan nafsu. Karena dalam hadis yang riwayatnya diperselisihkan, ya, ketika para sahabat pulang dari perang Badar, Rasulullah bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Padahal perang Badar Kubro, wah, perang yang taruhnya nyawa. Tapi Rasulullah menyebutkan kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Perang apa? Melawan hawa nafsu, keinginan-keinginan tadi. Ya, itu dilawan. Bukan dilawan, tapi diarahkan supaya mendapat nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Para ummahat rahimakumullah. Yang ketiga, punya pengetahuan yang luas. Ya, sering baca apa sih esensi daripada keluarga sakinah itu apa? Sakinah artinya tenang, tentram. Bagaimana supaya suami saya anak-anak itu tenang, tentram itu bagaimana caranya? Dibaca, dipelajari, lihat di Mbah Google. Kriteria apa itu keluarga sakinah, tenang, tentram, yang tentram apanya? Hatinya. Ya, banyak orang tinggal di rumah yang sempit tetapi merasa luas. Banyak orang yang tinggal di rumah yang luas tapi merasa sempit. Oh, berarti hatinya, jiwanya. Yeah. Mawadah warahmah. Mawadah itu artinya orientasinya fisik. Ya. Kalau pada pertemuan yang lalu, karena sesuai dengan judul, ya, saya sebutkan wanita yang diajak suaminya ke ranjang kok menolak, dilaknat. Karena memang itu untuk mawadah itu. Karena tujuan dari pernikahan adalah tersalurnya, ya, kebutuhan biologis tadi gitu loh. Kalau itu kesumbat bagaimana? Karena istrinya pengetahuannya sempit. Saya lagi datang bulan, setiap deketin kabur. Lah ini. Sedangkan untuk menyenangkan suami dalam konsep itu, ya, kata hadis, isna'u kullu syai' ila nikah. Berbuat sesuka hatimu kecuali bersetubuh, kan nikah itu. Kan bisa menggembirakan suaminya. Oh gitu loh. Nah, anaknya sakit, jatuh, lah nunggu bapaknya pulang kerja. Pak, ini bapak, anak saya sakit, anaknya jatuh, Pak. Masya Allah, pengetahuannya ini. Ya, rata-rata ibu-ibu ketika lihat anaknya berdarah malah panik. Teriak-teriak panik. Orang yang berpengetahuan cepat angkat nyari jodium, apa itu? Ya, obat. Itu obat merah, jodium itu cepat bawa ke klinik itu. Jadi inisiatif gitu. Nah, bapaknya lagi kerja diteleponin. Ini anaknya lagi jatuh, Pak, ini berdarah. Masya Allah, ya, nggak ada inisiatif pisan. Bukan. Wanita muslimah adalah wanita yang memiliki pengetahuan yang luas dan, ya, seperti tadi contoh-contoh tadi. Kalau wawasannya luas kan nggak ada suami kesepian. Suami yang kesepian bukan istri saja. Ya. Ketika kita libido naik, apalagi makannya 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya ngemil, iya kan? Libido ini cepat naik, apalagi sudah berumah tangga. Luar biasa. Lah istri yang cerdas, istri yang itu bisa menghibur. Tidak ada istilah apa itu lagi datang bulan, lagi nifas, lagi punya anak kecil, tidak bisa menggembirakan itu, ya. Baik. Yang keempat, punya kepedulian atau empati kepada sesama manusia. Kepedulian, ya. Ini ada kalimat peduli. Ya, sosial. Jadi bukan soleh secara pribadi,
tadi juga soleh, solihah secara sosial begitu. Ya, ini itu. Dan yang kelima ya toleran kepada keluarga, kepada sesama muslim, kepada non muslim, ada toleran yang tinggi dalam konsep ini. Kemudian terakhir, bagaimana syarat untuk menjadikan muslimah ini kuat dan tangguh, ini bagaimana syarat-syaratnya itu? Yang pertama, ya memperkuat diri dengan iman. Saya katakan tadi, keimanan ini sumber. Jadi orang yang muslimah yang tangguh, generasi muda yang tangguh adalah yang kuat imannya. Iya. Kalau kuat imannya, bermacam-macam godaan, kita ini hidup tidak lepas dari godaan. Dan godaan yang paling dahsyat di Indonesia itu apa? 3 ta ini. Wanita, laki-laki. Atau sebaliknya, pria kalau wanita. Karena yang berselingkuh, kasus selingkuh bukan laki-laki saja. Angka perselingkuhan juga wanita begitu tinggi. Ya, begitu tinggi di Indonesia ini. Jadi yang berselingkuh itu bukan laki-laki saja. Wanita juga. Ini setuju nggak Bu nih? Menurut penelitian nih. Yang selingkuh bukan laki-laki, wanita juga banyak yang berselingkuh. Itu setuju nggak tuh? Hah? Ya jangan ke pribadi saya. Penelitiannya begitu. Jadi bukan suami saja, banyak juga istri yang berselingkuh. Itu penelitian begitu, ya. Nah, maka perkuat iman tadi. Baik, sehingga angka perceraian termasuk di Bekasi ini tinggi, baik kota maupun kabupaten. Kasus utamanya perselingkuhan aja ini. Ya, selingkuhan atau kawin lagi itu yang paling banyak itu. Kalau ekonomi juga ada tapi kecil ya. Tapi yang paling banyak adalah ya perselingkuhan. Itu yang paling banyak seperti itu. Ya, perselingkuhan bahasa kita ya. Bahasa itu sebetulnya ya kasus nikah lagi apa itu paling banyak itu. Baik, yang kedua setelah keimanan. Jadi keimanan ini nomor 1 karena ujian-ujian keimanan begitu begitu banyak dan berat, begitu ya. Godaan-godaan keimanan luar biasa. Kalau itu kuat, maka semuanya akan bisa diatasi dengan baik. Putra-putri kita imannya kuat, godaan ya bisa diatasi. Begitu banyak godaan itu. Ya kan tadi, gojul fikri itu melalui ya perang intelektual ini, melalui media ini, ya media elektronik itu luar biasa. Ya HP, ya internet ini luar biasa ini. Ini perang yang sulit dikalahkan ini dan kita banyak yang kalah. Berapa banyak kasus ya, kasus kemaksiatan, kasus ya kriminal bermuara dari nonton HP, apa yang ada di dalam HP. Karena apa aja ada di situ, ya. Baik. Untung ya akhir-akhir ini banyak situs-situs porno diblokir, tapi ya tetap saja ya masih ada yang kecolongan ini dan itu. Baik, yang kedua membekali diri dengan ilmu syariat. Muslimahnya adalah buku syariat, fikih, buku-buku fikih sunnah, Said Sabik itu apa. Jadi ketika berorientasi kepada hukum-hukum syariat tahu banyak itu, dibekalin gitu ya. Ketika mengarahkan putrinya datang bulan apa, itu bisa ya. Bagaimana harus dilakukan ketika ini dan itu. Oleh itu membekali diri dengan ilmu syariat ini penting. Syariat. Jangan sampai tidak tahu tentang syariat. Syariat itu apa? Aturan-aturan. Aturan-aturan di dalam Islam. Bagaimana kalau mau tidur cara Islam. Kalau mau tidur ya semuanya mengacu pada Rasulullah. Rasulullah itu wudhu dulu. Lah ibu bukan nyuruh wudhu. Nyuruh apa kalau anaknya mau tidur? Cuci kaki. Cuci kaki nak mau tidur. Ada ya. Berwudu. Wudu dulu nak kalau mau tidur. Berbaring.
Membaca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca kulhu. Qul ahad, al-ikhlas, al-falaq, anas, ayat kursi. Diusapkan ke muka, ditiupkan ke telapak tangan terus diusapkan ke muka dan badan yang kena. Kemudian baca istighfar sampai tertidur. Kemudian bangun tidur. Bangun tidur baca apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian baca apa? Baca apa, Bu? 10 ayat di akhir surah Ali Imran. Gitu ya, 10 ayat. Inafi khalaqis samawati wal ardi waqtilabil laili wan nahari la ayatil lil albab. Kan Rasulullah ini syariat. Rasulullah mengajarkan itu. Mengajarkan itu. Ya, enggak hafal lah. Lain lagi persoalannya kalau enggak hafal. Artinya syariatnya itu. Ya, kalau mau tidur berwudu, berbaring, baca doa mau tidur, al-ikhlas, al-falaq, anas, ayat kursi. Nanti keutamaannya, wah kalau mau tidur baca ayat kursi kemudian meninggal, ya sudah. Nanti jangan khawatir, di alam barzah nggak bakal digebukin malaikat, malah malaikatnya takut sama manusia yang seperti itu. Malaikat sama manusia tinggi mana derajatnya, Bu? Tinggi manusia. Itu surah Al-Baqarah 34. Malaikat suruh sujud kepada Adam karena Adam tinggi, berilmu, beriman waktu itu. Tapi ketika bermaksiat Nabi Adam mendekati bakul diturun imannya. Dibuka aib-aibnya oleh Allah. Maka kalau kita komitmen dengan keimanan, tidak pernah berpikir berbuat maksiat, iman kita naik terus, melebihi malaikat. Masuk kubur orang-orang digertak oleh malaikat. Suaranya dalam surah 66 ayat 6 gilatun syidat, seperti geledek itu. Tapi orang yang beriman halus nanti suaranya. Kan begitu. Ya, waktu mau mati aja, secara umum memang kalau mau meninggal itu sakaratul maut, sakitnya seperti apa? Bu, yang bisa jawab boleh pulang duluan nih. Seperti 300 kali bacokan pedang atau seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup gitu. Bagi siapa? Gitu. Bagi orang kafir surah 8 ayat 50 begitu. Nah, kalau kamu melihat orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya itu ditabokin, mukanya ditonjokin oleh malaikat, punggungnya digebukin, keluar kamu keluar. Jadi bukannya disambut, direnggut. Tapi kalau orang seperti surah 16 ayat 32, tawal malaikat itu toyibin, diwafatkan malaikat dalam keadaan toyib, bukan bang toyib, toyib baik. Apa? Salamun alaikum ya. Udkhulul jannata. Aduh, malaikatnya menyayangi, malaikat rahmat sudah membawa kain dari surga, kain putih. Jadi roh ketika dicabut oleh malaikat maut diserahkan kepada malaikat rahmat yang baunya wangi semerbak, dibungkus kain putih. Kita belum sadar. Sadarnya kapan? Kalau kita ini udah mati. Karena setiap orang yang mati nggak tahu bahwa dirinya mati. Ya. Udah ini ya. Oh iya, udah duhur. Ya baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nggak ada yang bertanya nih, Bu. Memang saya kesimpulannya apa itu? Untuk menjadi muslimah yang kuat, yang tangguh, yang nanti juga akan melahirkan generasi yang tangguh, yang kuat, kuat imannya, ibadahnya. Juga harus ada komitmen ibadah yang baik, membekali diri dengan iman, membekali diri dengan ilmu syariat. Dan komitmen dengan syariat itu, tahu